Kalau misal masyarakat senangnya berkonsumsinya produk luar negeri, wah banyak hal kita terpengaruh. Pertama nih akibatnya nih. Pertama otomatis ya devisa kita akan terkuras. Kita di Bank Indonesia juga ada pengembangan UMKM. Ya, jadi kita membantu pengembangan UMKM di khususnya kalau kami kan di Banten berarti ya. Nah, pengembangan UMKM kami ini difokuskan kepada pengembangan UMKM yang go digital dan go ekspor. Artinya yang sudah siap bersaing ya. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Syifa Yasmin pada program Ekbis Banten Podcast. Pada pagi kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu sosok yang mengelola keuangan moneter kita khususnya di Banten. Siapa lagi kalau bukan Imaduddin sahabat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Silva. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih nih udah undang saya datang ya. Ya Bapak, terima kasih juga sudah hadir di Ekbis Banten ini ya Bapak ya. Bapak, ngomong-ngomong kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa nih Pak? Ya, yang pasti sedang puasa ya. Pasti, semuanya pada puasa ya. Nah, kami di Bank Indonesia saat ini kan karena tugas kita Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai rupiah. Dan kita tahu biasanya di bulan-bulan Ramadan ya atau hari besar keagamaan nasional itu biasanya harga-harga lagi naik nih. Sehingga kita BI sebagai bagian dari tim pengendalian inflasi daerah ya saat ini sedang terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten di Banten untuk tadi bagaimana mengendalikan harga di pasar. Selalu menjaga inflasi agar tetap stabil ya Bapak ya. Oke, ngomong-ngomong Bapak Imad ini dari daerah mana nih Pak? Asalnya dari mana nih? Saya asli kebetulan orang Pandeglang. Orang Pandeglang asli Pak ya. Oke. Bapak kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman Ekbis juga penasaran yang latar belakang atau profil dari Bapak Imaduddin sendiri nih. Boleh dijelaskan nggak latar belakang keluarga ataupun pendidikan Bapak nih ya? Oke, saya asli lahir di Pandeglang ya. Orang tua saya sebenarnya ibu dari Pandeglang, bapak dari Serang, dari Petir Serang kalau bapak saya ya. Saya pendidikan sampai SMP di Pandeglang, kemudian saya melanjutkan ke SMA di Kota Bogor. Oh, pindah ya? Pindah, kuliah pun di Bogor di PB. Jurusannya apa tuh Pak? Saya sosial ekonomi pertanian. Wow. Jadi kita tahu. Agribisnis ya. Kalau sekarang teman-teman nyebutnya agribisnis. Ya. Lalu lanjut lagi S2 sampai S3 berarti ya? Ya betul. Saya kerja ya. Lulus saya gabung di Bank Niaga sebentar 2 tahun. Kemudian saya masuk BI. Tahun 97 masuk ya. 97 masuk udah tua banget dong ya. Udah bukan milenial lagi, kolonial ini. Jadi 97 masuk BI, kita juga nurusin kuliah ya sampai S3 di UI. Jurusannya ilmu ekonomi. Berarti Pak Imad ini tuh bisa dibilang sangat suka dengan ekonomi ya Pak ya? Ya. Apa nih yang latar belakangi Bapak sampai kayaknya edik banget nih sama ekonomi nih? Ya kan hidup manusia ini kan semua didasari untuk memenuhi kebutuhan, ya kan? Betul. Dengan sumber terbatas pasti kita butuh sesuatu. Nah menarik ya, apalagi kita di samping ilmu ekonomi ini kan dua padanan antara ilmu sosial. Sebenarnya saya basicnya suka dengan ilmu sosial ya. Kedua dan ilmu sains ya, matematik gitu. Sehingga dua kombinasi itu yang membuat saya pengen terus belajar tentang ekonomi. Jadi sosialnya ada, sainsnya juga ada pas gitu ya. Jadi itu adalah alasan mengapa Pak Imaduddin suka banget nih sama ekonomi gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak, kita ngomong tentang hobi dulu ya. Oke. Ya, Bapak punya hobi apa nih? Saya sebenarnya banyak hobi ya. Banyak hobi ya. Yang paling hobi deh? Yang paling hobi ya saya sepedaan ya. Sepeda. Pasti jogging, saya pasti ya, karena tiap Sabtu Minggu ya Pak ya? Enggak, saya tiap hari itu pasti jalan kaki, tiap hari 1 jam ya, karena saya punya prinsip ya tadi tuh
yang sayang sama kita kan cuma kita sendiri. Sebagai rasa sayang saya sama badan saya harus olahraga tiap hari. Jadi saya jogging, sepedaan, ya, terus juga berenang mungkin ya. Renang juga, Pak Iwan. Kali-kali saya ikut inilah motor-motoran gitu kan, anak geng gitu, geng motor sekali-kali aja tapi. Ya, outdoor activity saya suka. Gitu. Tapi dari Pak Iwan sendiri nih, kalau misalnya mau memulai aktivitas di pagi hari gitu, biasanya kan ada gitu beberapa orang sukses yang memulai ritual-ritual paginya. Nah, kalau Pak Iwan sendiri ada kan nih Pak, ritual-ritual khusus di pagi hari gitu? Ya paling saya tuh ya jalan ya. Betul. Ya. Jadi badan saya tuh kalau saya nggak jalan kayaknya kurang, kayak badan tuh nambah gemuk begitu. Jadi saya selalu jalan kaki, itu ritual saya. Dan sekali-kali ini yang paling penting, saya membaca, tapi tidak banyak ya, sekedar hanya untuk menambah pengetahuan. Membaca tuh satu pasti tentang apa yang sedang terjadi hari ini. Artinya saya mesti baca berita. Nah karena saya di BI, 2 berita yang saya perlu tahu. Satu, bagaimana di dalam negeri, dan juga bagaimana di luar negeri. Saya mesti tahu, ya kan? Yang kedua ya paling tentang membaca pengetahuan ya, karena kita harus selalu diisi ya. Katanya kalau kita hanya banyak bicara, kita hanya mengulang apa yang kita tahu. Tapi kalau kita membaca atau mendengarkan, ya kita dapat knowledge baru. Betul sekali. Ngomong-ngomong tentang perekonomian ya, kan ya. Kemarin baru aja dibuka sama Pak Luhut, namanya Gernas BBI dan BBWI ya. Boleh dijelaskan nggak Pak sedikit tentang program tersebut? Jadi sebenarnya gerakan bangga ya, belanja ya, buatan Indonesia, dan juga gerakan bangga berwisata di Indonesia itu dimulai sejak tahun 2020 oleh Presiden ya, dilaunching oleh Presiden, tepatnya mungkin bulan Mei kalau tidak salah. Ya pada prinsipnya adalah begini, pertumbuhan ekonomi kita nasional ini itu hampir 54% ya, baik nasional dan juga sama di Banten nih, itu didorong oleh konsumsi rumah tangga. Jadi kalau Mbak Silva sering dengar nih, ekonomi kita ini selalu lebih baik dari luar negeri. Nah itu karena lebih baik ditopang oleh konsumsi domestik ya. Nah untuk itu kita harus punya kemampuan untuk terus meningkatkan konsumsi di dalam negeri, karena dia akan mendorong. Karena kalau kita misalkan begini, kalau misal masyarakat senangnya berkonsumsinya produk luar negeri, banyak hal kita terpengaruh. Pertama nih akibatnya nih. Pertama otomatis ya devisa kita akan terkuras, ya kan? Karena orang belanja ke luar negeri, ya kan? Impor banyak. Kalau orang belanja barang impor, berarti kan pengimpor butuh dolar untuk bayar, betul nggak? Berarti dolar keluar dari Indonesia. Nah kami Bank Indonesia pasti kena dampaknya lah, karena kan tugas kami menjaga nilai tukar ya. Yang kedua, kalau misalnya kita banyak impor, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah produk-produk dalam negeri akan kalah bersaing, dia tidak akan pernah tumbuh, ya, karena ya tidak ada kemampuan untuk riset dan development, karena mereka tidak untung kan. Kalau tidak untung bagaimana? Sehingga kapanpun kita kalah dan kita akan sangat tergantung. Dampaknya apa? Sekali ada problem luar negeri, ya kita akan kelimpungan. Karena kita sudah sangat tergantung. Ya kan kita makanya cewek juga gitu ya, jangan sangat tergantung sama cowok ya. Harus independen. Harus independen. Nah itulah mengapa pentingnya kita bangga terhadap produk dalam negeri begitu. Tapi sejauh ini nih apa saja langkah-langkah atau kontribusi yang dilakukan BI untuk mensukseskan program tersebut gitu? Bank Indonesia ya dalam secara teoritis ya, secara fungsi BI sangat berkepentingan, karena tadi tugas Bank Indonesia kan menjaga stabilisasi rupiah. Salah satu stabilnya itu terhadap mata uang asing dalam bentuk nilai tukar. Nah,
Kalau misalkan banyak orang konsumsi di dalam negeri, otomatis tadi nilai tukar kita terjaga. Nah, dalam konteks itulah Bank Indonesia sangat mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia ini, ya, dan bangga berwisata. Di dalam struktur organisasi, ya, gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini, kebetulan Gubernur Bank Indonesia itu ditetapkan sebagai wakil ketua. Nah, dengan demikian kami di daerah, ya, ditugaskan, ya, oleh kantor pusat kami untuk mendukung semua kegiatan yang terkait dengan Bangga Buatan Indonesia. Realnya kita di Bank Indonesia juga ada pengembangan UMKM. Ya, jadi kita membantu pengembangan UMKM di khususnya kalau kami kan di Banten berarti, ya. Nah, pengembangan UMKM kami ini difokuskan kepada pengembangan UMKM yang go digital dan go ekspor. Artinya yang sudah siap bersaing, ya. Kayak jadwal, ya. Betul. Karena kan UMKM ini kan di Indonesia ini kan banyak juga yang instansi yang terlibat, ya. Khususnya kalau misalnya di daerah kan ada dinas koperasi dan UMKM, ya kan, itu areanya mereka. Nah, kita difokus di UMKM yang siap go digital dan go ekspor. Ya, menarik sekali nih ngomong-ngomong tentang UMKM, ya. Betul. UMKM yang go digital. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira dari program UMKM yang go digital, ya, ini apakah ada kendala-kendala nih, Pak? Pasti, ya, karena kan ketika orang, ya, atau UMKM masuk go digital, literasi digitalisasi juga penting. Ya kan, pemahaman tentang IT, ya, pemahaman tentang manajemen keuangan itu penting, dan juga termasuk perbankan. Untuk itulah kita di Bank Indonesia terus mendukung, ya, pengembangan dari sisi digital paymentnya. Kan jadi kalau misal bayangkan kalau dulu kan orang mau belanja, misalkan saya mau anggaplah apa, ada produk Baduy, misalkan Koja. Tahu Koja nggak tahu, ya? Enggak. Koja itu tas yang produk Baduy itu. Oh, yang tahu deh, kayak ya. ya. Oh, ya, tahu saya. Nah, itu kalau dulu saya di Bogor, saya nyari Koja susah. Karena kalau mau beli saya mesti datang ke Baduy. Ya kan? Nah, Jauh, ya. jauh, ya kan, jadi ada kendala waktu, kendala tempat, ya kan, transportasi dan sebagainya. Coba bayangin dengan sekarang ada digital, ya kan, saya tinggal pesan lewat e-commerce, ya kan, atau platform digital lainnya untuk membeli itu. Nah, membeli pun tidak cukup, cuma pesan, bayarnya bagaimana? Kalau bayarnya saya mesti datang lagi, sama aja bohong, kan? Nah, sekarang kan sudah ada digital payment, ya. Orang pakai kris sekarang, ya, QRAS, orang pakai bisa transfer, ya kan, atau pakai e-money sekarang ini. Banyak pilihan untuk digital paymentnya. Nah, itulah yang mendukung UMKM, mungkin salah satunya mungkin di Baduy ini, dapat akses pasar yang lebih luas. Itulah fungsi dari digitalisasi untuk UMKM. Memperluas memberikan efisiensi, ya, betul. Coba tadi belum dapat di permasalahan apa aja nih pada saat menjalankan program ini, karena kan mungkin melihat ada beberapa UMKM yang literasi digital itu masih kurang, gitu, ya, Pak, ya. Dan banyak, apalagi UMKM pelakunya adalah kayak ibu rumah tangga, gitu, Pak. Karena saya sendiri pernah ada suatu program PDRKN namanya, di mana saya membina UMKM lah, ya, untuk lebih melek digital. Cuma kesulitannya ya cukup sulit gitu untuk supaya mereka bisa memakai e-commerce utamanya gitu. Gimana, Pak? Sebenarnya kan bayangin, ya, untuk digitalisasi, ya, jumlah mobile phone di Indonesia ini hampir 2 kali lipat dari jumlah penduduk. Bayangin jumlah penduduk Indonesia. Ya, sekarang kan 270 jutaan misalkan, kan. Jumlah mobile payment itu, mobile phone itu sekitar 400-an, 500-an. 2 kali lipat. Artinya satu penduduk orang Indonesia punya 2 HP. Pasti. Mbak Silva juga saya yakin punya 2. Satu buat siapa, satu buat siapa, ya. Dan lebih lucu lagi, coba
bayi yang baru lahir pun sudah punya 2 HP. Nah, artinya apa? Sebenarnya mereka sudah familiar dengan mobile phone. Hanya memang penggunanya. Kadang-kadang malah yang lebih top sekarang TikTok, ya kan? Main TikTok di mana-mana, jago-jago. Nah, jadi belum banyak digunakan oleh masyarakat mobile phone ini ya untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Nah, untuk itulah kita tadi kalau ditanya bagaimana upaya Bank Indonesia, pasti Bank Indonesia pertama kepada UMKM binaan kita ya, itu juga UMKM Banten secara umum, kita selalu mengadakan apa yang disebut dengan onboarding e-commerce. Jadi kita menghubungkan antara UMKM dengan platform-platform digital. Misalkan dengan Bukalapak, dengan Tokopedia, atau platform-platform atau Shopee dan sebagainya. Itu supaya naik kelas onboarding. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan perbankan ya untuk mengintroduce tadi digital payment-nya. Mereka punya akun, ya kan, kemudian diajarin, ya kan. Dan ketiga inilah yang sedang kita rintis. Kita harapkan sebenarnya kayak Mbak Silva ini dan juga inkubator UMKM misalkan di perguruan tinggi atau yang sifatnya volunteer itu juga ikut membantu tadi pemahaman bina ya kan agar percepatan adaptasi terhadap penggunaan mobile phone dan digital payment itu lebih meningkat. Oke. Lahir tentang gerakan nasional apa sih Gernas BBI ya. Ya. Dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Ya. Nah, menurut Bapak, Banten ini ada gak sih peluang untuk mendongkrak ekonominya dari program ini gitu? Sangat banyak ya peluang itu, dan saya yakin mungkin nih saya juga terima kasih nih ke Ekbis Banten ya podcastnya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa UMKM Banten ini tidak kalah dengan UMKM lain. Sebagai satu contoh misalkan kami ya setiap tahun kan mengadakan Karya Kreatif Banten, juga Karya Kreatif Indonesia. Itu produk UMKM Banten itu malah yang selalu nomor 1 jumlah transaksi yang terbanyak secara online loh. Kan aneh juga, di Banten kok online-nya tertinggi ya. Itu menunjukkan bahwa tadi beberapa UMKM kita sudah mampu memanfaatkan digital platform ya dan digital payment untuk meningkatkan peningkatan UMKM-nya atau transaksinya. Nah, inilah kita dorong ya. Dan juga terkait BB ini juga saya ingin sharing juga, Banten ini di tahun 2023 kebetulan jadi host. Itu tadi Mbak Silva bilang mengapa Pak Luhut kemarin datang, karena kemarin di tahun 2023 ini kita yang pertama nih. Nah, kita selama 3 bulan ya, dari Februari, Maret, April, mungkin nanti Mei nih, hampir 4 bulan ya. Mei kita nih nanti akan diadakan harvesting atau hasil dari gerakan nasional BBI di Banten. Nanti kami pun tadi berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk nanti di harvesting itu kita adakan dalam bentuk Karya Kreatif Banten Expo ya sekitar bulan Mei, dan itulah puncak acara gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia di Banten. Harapan kita tadi UMKM Banten juga bisa ekspor ya, dan juga bisa compete lah baik secara nasional maupun dengan luar negeri. Oke, baik Bapak, karena kita sudah di penghujung acara dan sebenarnya saya masih mau banyak ngobrol nih ya sama Bapaknya, cuma kita ada keterbatasan waktu ya teman-teman. Mungkin sebelum kita closing, saya mau minta Bapak untuk memberikan closing statement-nya terlebih dahulu. Oke, bagi sahabat Ekbis Banten Podcast ya, kami Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM ya terus kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kota kabupaten untuk terus menggiatkan UMKM kita, dan kita dorong masyarakat untuk berbelanja ya di dalam negeri, terutama produk-produk Banten nih, agar mereka bisa tumbuh dan kuat. Dan harapan kita ya ekonomi Banten akan semakin maju ke depan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa beli produk lokal ya teman-teman ya. Saya Syifa Yasmin pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.